Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du, jamaah salat Idul Fitri PJM Rogo Jambi yang dimuliakan Allah. Takdir Allah telah menentukan kita untuk sholat di tempat ini. Dan sepanjang yang saya tahu, ini adalah plan B. Plan B artinya karena tanah lapang tidak bisa dipakai, dan karena khawatir juga gerimis datang lagi, maka Allah menakdirkan kita sholat di sini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam agama ini, sebab segala sesuatu telah tertulis di Lauh Mahfuz sana. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama telah melaksanakan 30 hari penuh ibadah puasa, yang sudah barang tentu kita menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat malam, mungkin dengan yang lain juga, berinfak, bersedekah, seperti yang tadi telah diumumkan SD Muhammadiyah 19 Rogo Jambi yang sedang membangun. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah untuk setidaknya mengingat idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Ketika anak Adam sudah meninggal, semua putus amalnya, urusan dengan dunia putus. Illa min salatin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah, seperti yang diharapkan tadi oleh panitia. Sepanjang sedekah itu bermanfaat, maka walaupun kita telah berada di alam keabadian, pahalanya akan tetap mengalir. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan segala tambahan-tambahannya, maka kita bayangkan sekarang, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebab bisa jadi kalau kita menoleh ke kanan kiri kita, ada mungkin kerabat dan sahabat kita, tetangga, kolega kita
Bahkan mungkin ayah dan ibu kita atau anak-anak kita yang Ramadan tahun 1445 Hijriah yang lalu masih bersama kita. Tapi kali ini ditakdirkan oleh Allah sudah tidak lagi bersama kita. Karena ajal sudah menjemput. Demikian juga kita. Belum tentu kita akan bertemu dengan 1447 Hijriah yang akan datang. Mari kita bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan apa konsekuensinya? Tiada lain kecuali bahwa ibadah kita yang pertama harus diterima oleh Allah. Dan ini buah yang pertama. Ada 2 buah jamaah yang dimuliakan Allah akan dipanen di saat kita selesai melaksanakan 30 hari ibadah di bulan Ramadan. Buah yang pertama adalah ampunan yang akan diberikan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah pesan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, semata-mata karena Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya yakin jamaah yang ada di masjid ini dan sebagian di tanah lapang dan di gedung sebelah, kita yakin bahwa hari inilah kita sedang diampuni oleh Allah. Dan kita berjanji kepada Allah untuk tidak menorehkan noda-noda hitam lagi di 11 bulan tahun yang akan datang. Sebab kita tidak pernah tahu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ini betul-betul Ramadan yang terakhir bagi kita, maka bekal kita hanyalah diterimanya ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Ini buah yang pertama yang harus kita yakini. Ada buah yang sangat penting lagi jamaah yang memuliakan Allah yang akan dipanen di bulan Ramadan ini, dan ini buah yang terakhir, yakni buah dari latihan kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berlatih untuk menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti sesama manusia. Di bulan Ramadan kita diminta untuk menjaga mata kita untuk digunakan melihat yang bermanfaat. Di bulan Ramadan kita diminta untuk menjaga telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kaki kita diminta untuk menjaga supaya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Insya Allah, kalau riyadhah ini berhasil, maka pada saat sekarang ini kita akan menjadi 2 manusia yang sekaligus. Yang satu, manusia yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebagaimana janji Rasul. Dan yang kedua, akan menjadi manusia yang dapat menebarkan cinta kasih terhadap sesamanya dengan akhlak karimah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tengok, betulkah puasa yang kita lakukan, tarawih yang kita laksanakan, mengaji dan mengkaji Al-Quran yang kita lakukan setiap malam berdampak pada akhlak karimah? Kita lihat sekarang di rumah tangga kita. Kita lihat, adakah hubungan suami istri semakin baik dengan berpuasa ini? Adakah hubungan antara orang tua dan anak semakin baik? Adakah hubungan antara bertetangga semakin baik? Yang terakhir, adakah hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang non-muslim semakin baik? Kalau itu jawabnya tidak,
Seandainya jawabnya tidak, maka kita akan termasuk kepada yang kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak kata Rasul di antara kita yang berpuasa sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jemaah yang dimuliakan Allah, saat inilah saat yang tepat ketika kita sudah diampuni dosa oleh Allah karena urusan dengan Allah. Nah, mari kita sekarang antar sesama manusia saling memaafkan, saling merelakan, saling melapangkan untuk memaafkan dan untuk dimaafkan. Seorang suami minta maaf kepada istri, demikian juga seorang istri minta maaf kepada suami. Karena baik suami maupun istri bukanlah satu pembantu dan satu jeragan, tidak. Di dalam agama, suami istri harus saling mengisi, saling memuliakan, saling menghormati. Oleh karena itu, pagi inilah saatnya kita mulai lembaran baru. Maafkan wahai suami kesalahan istri, maafkan wahai istri kesalahan suami. Setelah itu mulailah dengan lembaran baru. Menjadilah suami-suami yang islami dan menjadilah istri-istri solihah yang islami. Karena apa? Rasulullah berpesan, khiyarukum khairukum wa altafukum fi ahlihi. Yang terbaik di antara kalian semua, yang terbaik di antara kamu semua adalah yang terbaik terhadap rumah tangganya. Seorang suami menjadi suami yang baik, seorang istri menjadi istri yang baik, seorang ayah menjadi ayah yang baik, demikian juga seorang anak menjadi anak yang baik. Mari kita lihat, wahai jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Mohon maaf, mungkin sudah tidak ada di antara kita yang sudah yatim piatu. Ayah dan ibu kita sudah tiada. Atau mungkin ada di antara kita yang sekarang ayah ibu masih ada, tetapi jauh letaknya, tidak bersatu tempat di Rogo Jambi, mungkin di luar kota, atau bahkan mungkin ada yang serumah. Tetapi kalau kita belum bisa berbakti kepada keduanya, sungguh kita termasuk orang yang rugi. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena kedudukan orang tua, ayah dan ibu kita di dalam Islam selevel di bawah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Demikian di dalam surah Al-Isra 23. Aku perintahkan kepada manusia untuk tidak menyekutukan Allah, tapi setelah itu wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuanya harus berbuat baik, berbakti. Imma yablughanna indakal kibara ahduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kedua orang tuamu sudah berusia lanjut, baik salah seorang di antaranya atau kedua-duanya, kemudian tinggal bersama kita, fala taqul lahumā uff, mengatakan saja tidak boleh kepada kedua orang tua kita, apalagi membentaknya. Wala tanharhuma, jangan dibentak kedua orang tua kita, tapi wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan hal-hal yang baik. Kadang memang kalau ayah ibu kita kumpul dengan kita, ada yang mengatakan ladang pahala,
Tapi sekaligus juga ada yang mengatakan ladang dosa. Karena apa? Kadang kita tidak mampu, kadang-kadang kita tidak tahan. Karena apa? Orang tua yang kumpul dengan kita adalah ujian bagi kita. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun kita, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, kita tak akan pernah bisa membalas budi baik kedua orang tua kita. Surah Luqman 15, 14, 15 mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayhi ilayal masir. Kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik kepada ayah ibunya. Ibunya yang mengandungmu dalam keadaan lemah, dari waktu ke waktu tambah lemah. Setelah itu wa fisaluhu fi amain, harus menyusuinya, menyapihnya 24 bulan. Oleh karena itu kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu karena perjuangannya yang begitu besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, andaikan ada kedua orang tua kita yang meminta ganti apa yang beliau lakukan kepada kita, mari kita hitung. Harus kita ganti dengan apa air susu yang ibu berikan kepada kita selama 24 bulan yang kadang-kadang lebih. Harus kita ganti dengan apa darah yang ibu keluarkan dari rahim kita saat mengeluarkan kepala kita. Harus kita ganti dengan apa tenaga ibu yang keluar setiap saat ayah dan ibu kita demi kita. Mari hitung dengan jujur. Berapa kali kita pernah memandikan orang tua kita? Hitung dan bandingkan dengan berapa kali ayah ibu kita memandikan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, hitung berapa kali panjenengan semua mohon maaf membersihkan kotoran kedua orang tuanya, dan bandingkan berapa tidak terhitungnya kedua orang tua kita membersihkan kotoran kita. Terkadang ayah dan ibu kita sedang enak-enaknya makan, kita buang kotoran, dengan sabar berhenti makan, kemudian dibersihkan kotoran kita. Setelah itu makan kembali kedua orang tua kita. Pernahkah kita lakukan itu terhadap ayah ibu kita? Jujur jamaah yang dimuliakan Allah, ada manusia-manusia yang sampai wafatnya tidak pernah memandikan kedua orang tuanya. Bahkan sampai kedua orang tuanya wafat, orang lain yang memandikan. Masya Allah. Bandingkan dengan berapa ratus kali, berapa ribu kali kedua orang tua kita memandikan kita, sehingga takkan pernah terbalaskan. Hari inilah saatnya, kalau masih ada ayah dan ibu kita datang bersujud di depannya, bukan menyembah, minta ridhonya, minta maafnya. Bagi yang jauh langsung video call atau apapun caranya, akui kesalahannya dan tidak mungkin membalasnya. Tapi jangan kecewa bagi yang sudah yatim piatu. Rasulullah masih bisa memberi cara, yakni carilah kerabat sahabat kedua orang tua yang sekarang masih ada. Kita berbuat baik terhadap mereka. Dengan demikian kita juga berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, silakan buka Al-Quran, silakan buka kitab-kitab hadis, dari hadis apapun. Bagi kita umat Islam tidak pernah ada celah untuk melawan kedua orang tua kita, sekalipun kedua orang tua kita apa saja. Jangankan kedua orang tua kita hanya mohon maaf sekali, kedua orang tua kita rusak sekalipun,
kedua orang tua kita penjudi sekalipun, kedua orang tua kita sebejat-bejatnya orang sekalipun, bahkan kalau ada di antara kita yang orang tuanya tidak Islam sekalipun, saking mulianya kedua orang tua kita, kita tidak boleh melawannya, kita tidak boleh membentaknya, kita tidak boleh memutus tali silaturahmi dengan keduanya. Apa kata Al-Quran surah Luqman ayat 15? Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu mengajakmu menyekutukan aku, sementara engkau tidak punya ilmu apa-apa tentang itu. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, menyekutukan Allah dosa yang tak akan pernah diampuni. Tetapi kalau yang mengajak orang tua kita, tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis, bunuh orang tuamu, pukul orang tuamu, putuskan tali persaudaraan dengan orang tuamu. Tidak ada. Saking mulianya kedua orang tua kita, Allah hanya mengatakan jauh dalam Al-Quran, wa sahibahuma fala taqbulahuma, jangan ikuti kedua orang tuamu yang non muslim itu. Tetapi saking mulianya diteruskan oleh Allah pada ayat berikutnya, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Jadi walaupun orang tua kita bukan muslim, perintahnya di dalam Al-Quran, kita harus tetap berbakti, tetap bersahabat dengan baik di dunia ini. Urusan di akhirat nanti, lakum dinukum waliyadin. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, mari kita lihat pergaulan kita dengan tetangga kita. Sudahkah hari raya ini, Ramadan ini, kita bisa menebarkan kasih sayang kepada tetangga kita? Rasulullah pernah berpesan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fala yu'ti jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetanggamu, jangan sakiti tetanggamu, dan tidak perlu dipilih. Kalau seandainya di kanan kita non muslim, di kiri kita muslim, sama haknya untuk kita hormati, sama haknya untuk kita muliakan. Karena apa? Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bukankah kita sama-sama hafal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa kasih sayang, kedamaian di muka bumi ini. Al-Quran tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin, Al-Quran tidak mengatakan rahmatan lil muslimin, tetapi kasih sayang lil alamin. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama kasih sayang, Islam adalah agama perdamaian, Islam adalah agama yang bisa saling memaafkan. Oleh karena itu, sepulang dari masjid ini nanti, kita tebarkan saling memaafkan kepada siapapun, kita tebarkan kasih sayang kepada siapapun, dan wabil khusus kita peluk kedua orang tua kita, karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah karena ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah karena murka kedua orang tua kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini akan betul-betul menjadikan kita sebagai hamba Allah yang diampuni, dan kita berjanji untuk mengisi lembaran-lembaran 11 bulan yang akan datang dengan lembaran kasih sayang, dengan lembaran saling memaafkan, dengan lembaran saling memuliakan, terutama terhadap ayah dan ibu kita, kemudian kepada tetangga kerabat kita. Pada akhirnya kita tebarkan
kasih sayang ini sebagai muslim di muka bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Nasrun minallah wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.